Guys, kali ini aku membahas soal konsep perbudakan zaman modern dan kamunya itu sebenarnya dikarung. Seperti burung-burung kayak gini ya. Ini akan bunyi agak stupid, but just dengerin dulu, nanti ada poinnya. Kamu lihat aja ke burung-burung yang seperti gini, right? Indah banget, right? Ini burung langka, ini baru burung yang harusnya tahu dunia yang luas. Tapi karena dia dikarung seperti itu, dunia dia cuma sebatas ya karung itu. Nah, ini analogi yang sangat cocok untuk manusia pada umumnya. Mayoritas orang nggak sadar bahwa kamu itu sebenarnya udah dikarung dari lahir, basically, right? Kalau burungnya ditangkap dari tempat liar, terus ditaruh di karung, dia tahu bahwa dia itu dikarungkan. Dia tahu harusnya dia itu hidup di dunia yang seluasnya dunia ini, tapi sebenarnya dikarungkan. Tapi kalau lahir besarnya di dalam karung, kamu nggak tahu kalau karung itu sebenarnya karung. Kamu taunya itu dunia kamu. Manusia juga sama. Sebelum ada sistem perbudakan modern ini, nah ini sekarang cuma omong seberapa parah karungnya kamu. Karena karung kan ukurannya beda-beda ya. Ada yang kecil kayak gini, burungnya gede kayak gitu, cuma dapat karung kecil. Tapi kalau nanti aku tunjukin B-roll, tadi ada karung yang besar banget, seolah-olah kamu bebas di dalamnya. Tapi tetap karung, cuma ada illusion. Ada perasaan bahwa kamu bebas, padahal enggak. Mesti dikarungkan. Manusia juga sama. Ada negara-negara yang kayak kalau kita ngomong di negara Afrika yang anak-anak dipaksa harus angkat besi dan hasilkan hasil bumi. Tapi even di negara modern, even di negara maju, Australia, Amerika, Eropa, Indonesia, menuju tetap budak. Hanya saja budaknya itu beda. Karungnya lebih luas, tapi mesti dikarungkan. Selama kamu harus lahir, besar, masuk sekolah, dididikin jadi pegawai yang entah itu pegawai atau pemilik usaha, tapi bagaimanapun kamu harus hadir, masuk kerja, harus berusaha untuk bisa tahan hidup besok. Kalau kamu seperti gitu, kamu budak. Sorry. Apa itu definisi budak versi saya? Bukan orang yang bisa dijual belikan, tapi seorang yang kerja, so keluar tenaga, keluar waktu, keluar effort untuk membangun sesuatu yang dimanfaatin sama orang lain. Itulah budak. Termasuk kalau kamu gajinya tinggi, terus kamu memutuskan mau beli rumah pakai KPR, misalkan. Yes, aku sudah punya sesuatu yang punya saya. Rumah. Salah. Okay. Selama rumah itu belum lunas, cicil ke bank, yang miliki dan yang pegang sertifikat asli, yang ada kepemilikan asli atas rumah itu, bukan kamu. Tapi siapa? Bank. Betul nggak? Kamu baca aja dokumen hutang piutang kamu, KPR kamu. Kamu itu tenant, lessee, lessor. Hubungan kamu seorang yang ada hak buat pakai apa yang sebenarnya milik bank. Terus kamunya harus cicil dengan bunga yang mana bunganya lebih tinggi dari inflasi yang asli. You're a slave. Itu kenyataannya. Ini omong pahit, tapi memang kenyataan. Kenapa aku omong kayak gini? Karena kalau kamu udah sadar kenyataan ini, itulah titik pertama kamu bisa keluar dari sistem ini. Termasuk saya sendiri juga sama kok. Saya dulu juga budak. Sekarang mungkin ada sifat budak sedikit, I don't know. Mungkin karung aku diluaskan lebih sedikit tapi masih dalam karung. Maybe, I don't know. Tapi I feel jauh lebih bebas sekarang bandingkan 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 5 tahun yang lalu. That's true. Gak ada siapapun yang bisa paksa saya masuk kerja hari ini. Gak ada siapapun yang saya harus lapor hasil kerja saya. So aku gak ada board of directors, gak ada shareholders, gak ada siapapun yang aku harus bertanggung jawab. Gak ada apapun yang bisa maksa saya melakukan apapun yang aku gak mau. That's my life saat ini. Dan itu by design. Dengan niat, dengan effort, dengan usaha, saya bisa materialkan hasil gaya hidup seperti itu. Gimana caranya? Ya, yang pertama harus ada niat dulu. Itu yang penting. Kedua, ini sekarang kita omong, memang income itu penting, memang duit itu penting. Tapi kamunya, ini kayak bertahap gitu loh. Awal-awal kamu gak ada apa-apa. Kamu itu burung yang dikasih karung yang super kecil. Ya, berusaha upgrade ke karung yang sedikit lebih bebas lah. Paham ya? So, awal-awal memang harus berusaha semaksimal mungkin untuk bukan hanya bisa tahan hidup, tapi ada extra income. Get a second job, side hustle, side business. Take risks kalau kamu usia muda, right? Kalau udah usia tua beda cerita, tapi kalau kamu usia muda, take risks. Karena resiko terbesar adalah nggak melakukan apapun. Kalau kamu nggak melakukan apapun itu resiko terbesar, karena kamu pasti budak terus sampai tua. Dan kalau udah tua makin susah. So kalau masih muda, take risks. Do the business. Do the idea yang kamu pikir ide yang bagus. Right? Hanya ke titik yang mana kamu ada extra duit buat bisa tarik nafas dan gak harus panik setiap hari masuk untuk tahan kerja, tahan hidup. Paham ya? That's the first goal. Tahap pertama. Tahap selanjutnya setelah itu, baru mikirkan gimana caranya kamu upgrade dari
budak ke owner budak. Does that make sense? Nah ini aku pakai bahasa yang kasar, realitasnya nggak kayak gini. But itu analogi yang paling enak untuk disimplify. If you know that kamu mau jadi bebas, harus dapat hasil dari hasil kerja kamu, dari aset-aset kamu. Kayak contoh ini Bird Park, ini somebody's asset. Tanah ini budaknya somebody. Paham ya? Ini tanda kutip. Tanah ini udah dikasih fasilitas banyak, ini sekarang budaknya someone. Tanah ini menghasilkan buat si pemilik aset ini. Nah aset itu banyak macam toh. Aset labor force, your team. Aset di dalam perusahaan, mesin-mesin, peralatan, bangunan, properti. Kalau kita ngomong ke fisik aset lain, emas, perak, cryptocurrencies, Bitcoin, dan sejenisnya. Paham? Ini semua aset-aset yang berpotensi bisa hasilkan kamu uang tanpa kamunya sendiri harus bekerja. Berarti kamu udah mulai masuk ke kategori bukan budak, tapi pemilik hasil kerja budak. Tadi kan aku udah bilang, definisi budak saya itu sedikit beda dari yang umum. Definisi budak saya adalah seorang yang kerja mati-matian, bukan untuk membangun sesuatu yang manfaatnya kita sebagai yang kerja, tapi untuk yang somebody else. That's a budak, okay? Kamu harus rubah jadi yang somebody else ini. Kalau bisa, now kamu udah ada titik yang mana kamu bisa up level jadi bukan budak, orang yang bebas. Dan kalau sudah bebas, kalau masih tetap mau kerja, silakan kerja. Kamu passionate, silakan. Tapi karena passion, gitu loh. Ayah gak harus kerja, tapi aku suka. Aku suka kasih konten edukasi yang bikin orang bisa merubah hidup. Yang bikin orang bisa ambil keputusan yang bijak. Yang bikin mereka bisa makin kaya. That's fun. I like the transformation. Kamu lihat aja ke grup VIP kita, right? Komunitas privat kita maksud aku. Wah, orang-orangnya itu loh, transformasinya. It's something yang bikin saya sangat puas. Sehingga komunitas itu jadi hampir kayak, bukan lagi cuma tempat pendidikan, tapi jadi tempat yang orang up level dan ketemu keluarga dalam hal keluar dari sistem perbudakan ini. That's the best way. Nah, jalur yang kita spesialiskan memang jalur kripto. Buat jalurnya sendiri sebenarnya gak penting. Banyak jalur buat keluar dari sistem perbudakan ini. Kamu hanya perlu pilih satu. Kita ada jalur, tapi kamu bisa jalur lain. It doesn't matter. Poinnya yang penting. Intinya yang penting harus didapatkan. Dan kalau udah dapat, kamunya udah bangun sadar, udah gak puas dengan sistem sekarang, baru kamu bisa cari gimana cara keluar dari sistem itu, cari solusi, dapat income buat lebih dari yang kebutuhan kamu, lalu digulung supaya kamu yang dapat hasil dari banyak budak, tanda kutip. Oke, sementara sih di situ dulu ya. I think itu udah cukup. Semoga apa yang kita bahas prinsip-prinsipnya masuk dan bantu kalian untuk keluar dari karung kamu, menjadi burung yang bebas. Oke, see you guys next time dan sukses selalu. Bye.